Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 106 akan mempresentasikan modul 2, yaitu ProModel. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Irenisa Septiania Prisal, NPM 20013, dan partner saya, Utaria Rahayu, NPM 20038. Yang pertama ada konsep teori antrian. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, lalu pada pintu jalan tol, pada bank, pada kasir supermarket, dan situasi lain-lain yang sering ditemui. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas pelayanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan karena kesibukan layanan tersebut. Kemudian terdapat 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa dilakukan. Yang pertama, first come, first serve, yaitu orang yang lebih dulu datang atau sampai akan lebih dulu dilayani. Misalnya antrian loket, pembelian tiket bioskop. Lalu last come, first serve, yaitu antrian yang tiba terakhir namun keluar lebih dulu atau dilayani lebih dulu. Misalnya sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Kemudian yang ketiga, serve in random order, yaitu panggilan yang didasarkan pada peluang secara random. Tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Kemudian priority service, yaitu prioritas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan yang sudah mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang prioritasnya di bawahnya. Kemudian untuk pengertian software ProModel, ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Software ini memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistik. Lalu terdapat elemen dasar ProModel. Dalam membangun model suatu sistem yang diinginkan, software ini menyediakan beberapa elemen yang telah disesuaikan untuk membuat model sistem produksi. Yang pertama ada location, yaitu merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Tempat di mana entitas diproses, didelay, disimpan, serta beberapa aktivitas lain. Yang kedua ada entity, yaitu sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem. Contohnya seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, lembar kerja, dan produk reject. Kemudian yang ketiga yaitu arrival, yang menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi dan waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Dan yang keempat, processing, merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing ini menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas, mulai dari saat entitasnya masuk sistem sampai keluar dari sistem. Pemodelan processing merupakan tahap paling kompleks dalam ProModel karena menggambarkan proses yang terjadi pada sistem. Nah, untuk presentasi modul 2-nya sudah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mengaplikasikan softwarenya. Untuk langkah pertama, kita akan membuat file baru dulu, ke file, kemudian new. Di sini kita bisa ganti namanya, case mas 2. Nah, selanjutnya itu untuk time unitnya tetap ini, dan distance unit ini kita ganti jadi meter. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita akan membuka selanjutnya ke buat terus pasien. Dan di sini kita akan membuat modelnya. Pertama itu kita bikin pasien data. Ini. Selanjutnya untuk membuat nama aktivitasnya, pertama kita matikan dulu new, kemudian ke teks, dan klik menutup. Di sini kita ganti worker ini jadi pasien datang. Kemudian selanjutnya kita centang lagi new. Dan untuk aktivitas yang kedua yaitu pasien mengandung nomor antrian. Di sini. Ini sama kayak tadi. Nanti ini jadi mengambil ya, ulangi sampai semua aktivitasnya selesai. Selanjutnya yaitu untuk menunggu ruang tunggu. Oke, ini besar.
nanti ruang tunggu. Kemudian selanjutnya pemeriksaan. Selanjutnya terakhir yaitu hasil bayar obat. Pembayaran. Kita rapikan dulu. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita balik lagi ke build, kemudian ke entity, kemudian ke arrival dulu. Nah, di sini kita buat entity-nya itu kita ganti dulu entity jadi rekaman. Terus ini mulai. Selanjutnya itu kita ke build, terus ke entity. Nah, di sini kita pilih palette box ini ganti jadi puskesmas. Dan selanjutnya ke build lagi, kemudian baru ke arrival. Nah, di sini kita pilih entity-nya ini jadi puskesmas. Terus location-nya ini untuk aktivitas yang pertama tetap pasien data. Untuk ini kita bikin 1 dan untuk akurasinya bikin INF. Kemudian frekuensinya 1. Lanjut untuk yang kedua, itu entity-nya tetap puskesmas. Lokasi yang kedua itu hanya untuk mengambil nomor antrian. 1 juga INF. Frekuensi juga 1. Selanjutnya lakukan sampai semua aktivitasnya selesai. Nah, setelah selesai, kita lanjut lagi ke build, kemudian ke proses. Nah, di sini kita masukkan entity-nya tetap puskesmas. Kemudian untuk lokasinya ini kita buat aktivitas yang pertama. Kemudian output-nya ini tetap puskesmas, dan destinasinya ini setelah ke pasien datang, selanjutnya itu ke aktivitas yang kedua, itu mengambil nomor antrian. Nah, untuk move logic-nya ini, pertama itu kita menggunakan start feed, klik start feed. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan data waktu aktivitasnya ini, 10 data. Pertama 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2. Nah, di sini setelah ini kita akan mengaktifkan auto feed-nya dengan cara pertama itu klik enter. Nah, baru auto feed-nya nyala. Selanjutnya itu kita klik auto feed. Nah, di sini kita pilih declared contribution. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan keluar nilai dari binomial dan Poisson-nya. Selanjutnya itu di sini kita lihat mana nilainya paling tinggi. Di sini nilainya yaitu 100. Kemudian kita ekspor. Nah, di sini kita aplikasinya bikin jadi pro model. Ini tetap clipboard, kemudian OK. Kemudian kita balik lagi ke pro model yang tadi. Nah, di sini kita klik palu, gambar palu ini, kemudian ininya bikin kolom import. Nah, di sini kita editan, kita klik kanan, kemudian paste, paste lagi. Nah, kemudian sudah muncul di sini. Sini kita silangin aja. Selanjutnya itu untuk aktivitas yang kedua, entity-nya tetap puskesmas. Lokasinya selanjutnya tetap ngambil output-nya ini tetap puskesmas. Lalu destinasinya kita lanjut ke ruang tunggu. Nah, lakukan ini kayak yang aktivitas yang pertama sama kamu logic lagi. Kemudian start feed. Sini kita bikin kembali datanya 4, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1. Enter, hidup nyalain auto feed. Discrete distribution lagi, kemudian OK. Soalnya di sini masih tetap binomial yang paling tinggi. Kemudian kita ekspor. Aplikasinya ganti lagi jadi pro model. Ini kita bikin binomial karena nilai tadi penting adalah binomial. Dan klik OK. Ini balik lagi ke pro model. Kita klik gambar palu ini, move for, kemudian paste lagi. Nah, sini sudah kelihatan. Silang aja. Selanjutnya untuk aktivitas yang ketiga, lokasinya tetap tunggu. Outputnya puskesmas, destinasinya kita ke pemeriksaan. Lanjut lagi ke move logic, start feed, kemudian masukkan data 4, 5, 6, 3, 4, 7, 8, 9. Kemudian klik auto feed, discrete distribution, OK. Nah, di sini yang paling tinggi ada Poisson. Kita export, ganti aplikasinya di pro model. Nah, di sini kita ganti jadi Poisson, bukan binomial lagi. Kemudian klik OK, balik lagi ke pro modelnya. Klik palu lagi, kemudian paste lagi, paste. Selesai.
Lanjut untuk aktivitas yang berikutnya, yang keempat. Entity-nya data puskesmas, lokasinya tanya ke pemeriksaan, outputnya puskesmas, dan destinasinya lanjut ke pembayaran. Lagi ke auto start feed, dia masukkan data 35, 34, 33, 54, 35, enter, klik auto feed, display distribution, oke. Nah, di sini binomial yang paling tinggi, klik export, ganti aplikasinya jadi pro model, binomial, klik oke. Klik lagi, klik gambar palu, kemudian tetap move forward, klik kanan, paste lagi. Nah, lanjut ke yang terakhir. Ini entity-nya masih puskesmas, lokasinya pembayaran, outputnya tetap puskesmas, dan destinasi lanjut ke exit. Masuk lagi, start feed, masukkan data 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 2, 3. Enter, klik auto feed, display distribution, oke. Di sini masih binomial, export, ganti jadi pro model, binomial, klik oke. Balik lagi, klik palu, paste. Nah, setelah selesai, kita bikin logic untuk aktivitas yang terakhir. Selanjutnya itu kita ke option. Buat lagi, kemudian kita ke option. Simulasi, kita akan mensimulasikannya. Klik option, kemudian di runtime ini kita bikin waktu kerjanya selama 8 jam. Kemudian ini tetap minute. Untuk number aplikasinya bikin 10 aplikasi, karena tadi ada 10 data. Selanjutnya klik OK. Nah, setelah ini kita ke simulasi lagi, kemudian kita run. Klik OK. Sebelum itu kita disuruh save dulu. Ganti namanya jadi modul 2. Save. Nah, untuk percepat kita geser ini ke sini. Selesai, yes. Tunggu. Di sini kita tetap skenario-nya tetap normal run. Terus untuk replikasinya kita ganti jadi all. Klik OK. Nah, sini akan muncul. Selanjutnya kita klik entity activity-nya. Nah, di sini akan muncul hasil output dari pro modelnya. Sekian penjelasan aplikasi dari saya, dan sekian juga presentasi dari kelompok 44. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.